ngon. Nilainya 10. Sehingga ketika banjir ini janda-janda di rumahnya tidak kehujan. Tapi kalau malam tetap kedingin. Karena tidak ada suami yang memberikan kehangat. Beres. Milih jadi randa, milih boga salaki. Boga salaki, Pak. Milih boga salaki. Katanya ibu pengen punya suami. Enggak. Tetap pengen menjanda. Menjanda. Walaupun dilamar oleh duda kaya. Iya. Tetap tidak mau. Atau jadi istri keduanya bupati mau nggak? Enggak. Tidak mau ya. Usian digelut. Usia gelut usaha. Sini KDM bertemu dengan para warga yang terdampak banjir di Karawang. Ia pun berjanji akan memberikan kompensasi asalkan warga pindah dari tempat itu agar tidak tergenang banjir lagi. Pokoknya ya warga tenang ya nya. Mau gogorokan deui nya. Jadi mun ke saya ke Aceh di menang ya. Menang, Pak. Geus beres kan? Beres kabab di Aceh itu ada 50 warga Jabar yang terlantar harus segera dibawa pulang. Oke? Oke nuhun ya. Siap, nuhun sadayana. Pokona Bandung. Naon ieu teh ngaranna teh? Bojong Soang, Bedas, Sini KDM bertemu dengan para warga di Bandung, Bojong Soang. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi hari ini kami pastikan bahwa bantuan untuk warga yang terdampak banjir di bantaran sungai Citarum sebanyak hampir 360 orang hari ini akan segera mendapat rumah kontrakan. Masing-masing mendapat 10 juta. Dan kemudian selanjutnya kami akan berpikir untuk membuat relokasi. Karena kalau dibiarkan terus tinggalnya di daerah aliran sungai ke Citarum, maka banjir akan terus ada dalam setiap waktu. Dan itu warga Dayakolot. Dan untuk warga Bojong Soang, kami juga sedang melakukan pendataan. Selanjutnya, untuk warga yang di daerah aliran sungai di Indramayu yang itu menjadi bagian dari normalisasi sungai untuk menghindari banjir. 200 kepala keluarga sedang berproses dan tidak terlalu lama uangnya akan meluncur dan normalisasi sungai oleh BBWS harus terus dilakukan, tidak boleh terhenti. Kemudian untuk warga Jabar di berbagai daerah dari Garut, Subang, Purwakarta, Tasik dan berbagai daerah lainnya yang terdampak banjir di Aceh, kemudian mereka terisolasi, dipastikan hari ini mereka dalam keadaan aman, seluruh perbekalannya sudah cukup, dan besok akan saya jemput untuk kembali pulang ke daerahnya masing-masing. Apabila ada warga Jabar yang sedang bekerja di wilayah bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, silahkan Anda memposting problem-problem Anda dan kami akan menjemputnya. Dan ini adalah bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurus baik yang berada di Jawa Barat maupun yang berada di luar Jawa Barat yang terdampak bencana. Dan warga Jabar yang terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga cukup banyak. Ini KDM akan memulangkan seluruh warga Jabar yang terjebak di Aceh dan Medan dan yang terkena musibah di banjir Sumatera. Warga Jabar yang tinggal di sana. Untuk itu, tetap semangat, jaga alam dan jaga lingkungan untuk kemanusiaan. Jaga alam, jaga habitat untuk kemanusiaan. Garudanya sudah oke dan kemudian penerbangannya sudah rame, ya bangun asrama haji tidak ada masalah. Saya nggak akan dulu bangun sebelum rame Pak, karena biasa begitu udah dibangun nggak rame kan pergi Pak. Nah, ini yang dimaksud untuk tahap pertama kan kalau menginapkan bisa menggunakan hotel dulu. Pak Gub, untuk penanganan banjir yang di Indramayu seperti apa Pak Gub? Banjir di Indramayu itu kan sederhana Pak. Yang pertama adalah daerah aliran sungainya harus dibenahi. Yang kedua, rumah-rumah yang memang sudah langganan rob lebih baik direlokasi. Itu karena kan kalau laut mah nggak bisa dicegah Pak. Memang air lautnya semakin naik, ininya akan
airnya akan sampai ke daerah Eretan itu. Ya saya sudah minta ke Pak Bupatinya itu direlokasi saja, dan kalau masih bisa di bantaran sungainya di normalisasi kan kemarin sudah minta tuh 200 orang minta direlokasi. Saya udah sanggup tuh 200 orang relokasi, nggak ada masalah, nggak ada yang sulit di Jawa Barat, semuanya mudah. Termasuk ini Subang itu Pak. Yang Subang yang mana? Yang Harap juga kan, Subang juga kan. Ya itu nggak begitu, kalau di Subang nggak begitu seberat di Indramayu. Masyarakatnya udah senyum-senyum aja kalau itu biasa orang pantai itu. Jadi kalau bangunan di pantai itu, kalau rob jadi masalah, bangunannya yang dirubah, ditinggiin, gampang. Terus yang kedua, yang berikutnya, yang kasus Mayangan ya, itu yang rame nasional itu kan Garudanya sudah. Ini pun KDM ditanya oleh wartawan tentang kondisi banjir di Jawa Barat. Semuanya sudah teratasi, semua warga sudah dievakuasi, semuanya sudah mendapatkan kompensasi. Begitu mudah semua masalah di tangan KDM, tak ada hambatan, tak ada apapun. Semuanya selesai, semuanya diselesaikan lah. Salah satu korupsi yang paling berbahaya adalah mengambil aset-aset negara dan alam, membabat pohon dengan illegal logging, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah aliran sungai, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah sepadan sungai, menguruk rawa-rawa untuk kepentingan komersial dan itu rawa-rawanya milik negara, danau-danaunya milik negara. Itu adalah korupsi yang paling jahat. Mantap. Ginilah, salah satu korupsi. Sini Kang De Mulyadi menanggapi tentang kejadian banjir di Bandung. Ia pun akan membuat danau kecil untuk menampung air hujan pada saat banjir. Cukup cemerlang idenya semua. Teh, kopi, kemudian tanaman-tanaman lainnya, jengkol, pinang. Ini yang akan dilakukan itu berlaku untuk wilayah-wilayah yang dataran tinggi, termasuk di Bogor, Cianjur, Kabupaten Bandung, Garut, kemudian Kota Bandung, Kota Barat. Ini penting karena Kota Bandung itu hidupnya tergantung juga Bandung. Semua jajaran. Akhirnya kalau Bandung Barat bermasalah, maka Kota Bandung Jawa Barat. Kemudian berikutnya adalah penekanan ketika ada izin perumahan harus ada persyaratan seperti yang sudah Perda Kabupaten Bandung, yaitu disiapkan sumur danau kecil untuk namanya tunnel teh. Ini Pak, tata ruang gimana? Sekarang ada perubahan tata ruang. Mulai Januari Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi tata ruang. 18 Desember kita bertemu dengan Menteri ATR di Gedung Sate. Artinya Bupati wajib mengikuti. Harus gitu. Kalau mau bupatinya Saya kenal, dan kita tidak akan bisa berkumpul di sini kalau tidak diizinkan oleh jajaran IPDN. Oh, gedungnya bagus, suara sound systemnya indah. Tadinya saya mau berpikir bikin gedung baru, nggak jadi, udah aja mending pakai IPDN, nggak usah bangun lagi. Seluruh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Sumedang, Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Dandi, yang mewakili Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan yang mewakili juga Pangdam 3 Siliwangi. Ini Gus Muafik ini, Kak Warnas, ini mitra saya waktu Komisi 4, Kepala Bulog. Dan saya ingat betul, kenangan yang ada, saya ada di channel saya, Pak. Bapak ngasih uang pada anak yang jualan yang saya bawa dari Subang, Pak, ke gedung DPR. Saya ingat. Dan yang paling utama ini ada turunan Galuh yang support saya terus-terusan. Ham Dede Yusuf, Macan Effendi. Mudah-mudahan macannya ada lagi, Pak, karena sekarang macan mulai kehilangan hutannya. Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu Ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Di ini orang-orang yang saya kenal. Itulah dimana KDM berpikir
pidato dan di hadapan di semua optik jika ia akan kembali ke Sumatera dan akan membawa uang 1 miliar. Tapi ini dalam bukan bentuk sembako, makanan atau dan lain-lainnya, tapi bentuk uang rupiah. Ia akan membagikan uang-uang tersebut kepada warga sekitar. Cukup efisien, cukup ide yang cemerlang. Ini cukup sekian ya, kita mengulas kejadian apa yang terjadi kepada Kang Deddy Mulyadi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.